di surat Hud surat 11 ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi penjelasan di Al-Quran ini penjelasan yang sangat terperinci. Jadi waduh, kalau tidak memahami Al-Quran nggak tahu kita akan penjelasan-penjelasan tentang yang hak mana yang batil. Di surat Al-Hajar surat 15 ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi Al-Quran ini tadi banyak sekali ayat-ayatnya yang sudah kita baca tentang penjelasan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjelaskan perintah-perintah Allah, yang hak mana yang batil. Jadi sangat wajib sekali kita memahami Al-Quran ini dengan bahasa yang kita mengerti, karena Al-Quran ini tidak membuat susah. Jadi kita harus paham. Nah, dengan kita paham, jadi kita harus mempelajari dengan bahasa yang kita mengerti. Dasarnya surat Maryam surat 19 ayat 97. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita, maka Al-Quran itu dimudahkan dengan bahasa apa yang kita mengerti, supaya kita paham. Karena kalau kita bahas Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa asing, ya kita nggak ngerti makna pemahaman Al-Quran itu. Apa maksud Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, pada hamba-hambanya di atas dunia ini. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini ada makna, ada hakikatnya, ada isinya, ada perintah. Kitab itu, kitabun itu buku yang harus kita wajib baca. Setelah kita baca akan mengerti apa perintah-perintah Allah. Nah, di sini tadi Allah berfirman, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 58. Ini dasar kita untuk memahami Al-Quran dengan bahasa yang kita mengerti. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Sesungguhnya kata Allah, kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu, supaya kamu dapat pelajaran. Jadi wajib kita pelajari itu dengan bahasa yang kita mengerti, supaya kita paham apa yang dimaksud Allah pada kita di atas dunia ini. Ditambah lagi dengan surat Ibrahim surat 14 ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum. Jadi orang rasul-rasul yang menyampaikan, penyampai itu kita katakan rasul. Jadi dengan bahasa yang masyarakat itu tahu. Karena di sini kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, Jadi ketika kita menyampaikan ayat suci Al-Quran dengan bahasa yang mereka mengerti, supaya mereka mendapat pelajaran, supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi dengan bahasa kaumnya, supaya mereka dapat penjelasan, supaya terang penjelasannya dan paham.
Ini dasar kita memahami Al-Quran dengan bahasa yang kita mengerti. Surat 41 ayat 44. Surat Fusilat, yaitu surat 41 ayat 44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Nah, ketika kita menjelaskan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa asing, mereka menuntut, mengapa nggak dijelasin makna-makna yang sesungguhnya? Karena apa? Di sini firman-Nya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Nah, di sini, apakah patut Al-Quran itu dalam bahasa asing? Pada saat turunnya Al-Quran itu kepada Muhammad, apakah patut Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa asing, sedangkan Muhammad orang Arab? Nah, di sini, jadi ya nggak patut, kalau Muhammad orang, masa dia dengan bahasa Indonesia, gimana dia mau menyampaikan perintah Allah kepada hamba-hambanya kalau dengan bahasa yang Muhammad tidak mengerti? Maka apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi kalau nggak dipahami Al-Quran ini, ya jadi kegelapan bagi kita. Karena tadi itu telinga disumbat atau tidak disumbat. Jadi begini pemahaman tadi. Jadi sangat tidak wajar Al-Quran itu turun dengan bahasa asing sedangkan Rasulullah dengan Arab. Jadi kalau kita pemahaman Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Indonesia, sedangkan kita orang Indonesia, tentu nggak paham. Karena kami kalau menjelaskan dengan bahasa selain bahasa Indonesia, gimana mau paham, gimana mau mendapat petunjuk, gimana mau mendapat pelajaran? Maka dasar kita memahami Al-Quran ini dengan bahasa kita, supaya kita mengerti dan paham tujuan Allah memberikan Al-Quran pada hamba-hambanya. Karena Al-Quran itu sangat wajib, harus diyakini. Surat Al-Haqqah 69 ayat 51. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Setelah kita tadi pemahaman dari awal bahwa Al-Quran itu wajib kita pelajari dan harus diyakini. Harus yakin, jangan ragu-ragu. Karena kalau kita tidak yakin, akan mempengaruhi pemahaman Al-Quran itu kepada kita. Jadi tata tertib di awal tata tertib pembacaan Al-Qurannya aja, kita harus, ketika kita membaca Al-Quran, harus berlindung kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak terganggu pemikiran-pemikiran kita oleh setan yang terkutuk. Di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ragu untuk memahami Al-Quran dan tidak yakin, tidak mungkin sekali untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran aja dia ragu-ragu dan tidak yakin di dalam karena di sini kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya,
Berarti kita harus yakin, nggak ada lagi, nggak ragu-ragu bahwa yakin ini adalah surat perintah Allah yang paling benar, kitab yang paling benar. Kalau kita ragu, sangat tidak mungkin menjadi orang-orang yang bertakwa, apalagi tidak paham